Tanpa kita sadari, gorengan yang kita dapatkan di pinggir jalan, mie yang setiap hari kita konsumsi, kue kering yang biasa kita nikmati, dan roti empuk yang menjadi teman saat menikmati kopi, semuanya terbuat dari tepung terigu, tepung gandum yang masih impor. Indonesia sendiri adalah pengimpor terbesar terigu di dunia. Padahal, kita bisa mengganti tepung terigu tersebut dengan tepung asli buatan dalam negeri. Bayangkan, apabila semua makanan yang diolah pedagang gorengan, penjual mie ayam, toko-toko roti, dan semua makanan yang ada di dapur kita menggunakan tepung mocaf. Bukannya tidak mungkin Indonesia tidak lagi menjadi pengimpor gandum, karena kita bisa membuat tepung yang lebih sehat. Petani singkong pun menjadi lebih sejahtera, dan Indonesia mampu berdaulat secara pangan. Bangga buatan Indonesia. Kami melihat data bahwa Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor terigu terbesar pertama sedunia, karena dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum ataupun terigu gitu, dan sehingga harus 100% impor. Tetapi ironisnya Indonesia saat ini merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua. Ini merupakan potensi yang luar biasa, tetapi ironisnya singkong dijual dengan harga yang sangat murah. Singkong dijadikan makanan alternatif, makanan pinggiran, orang mengatakan makanan orang susah seperti itu. Padahal singkong bisa diolah menjadi mocaf yang memiliki gizi yang tinggi, serta petaninya rantai jualnya juga panjang, dijualnya mentah, dan bahkan banyak petani yang terlilit hutang karena ketika panen dijualnya dengan sangat murah dan produktivitasnya masih rendah. Mendengar kata singkong, pasti ingatan kita langsung pada makanan lokal hasil kebun yang bisa dikatakan makanan alternatif dan terpinggirkan dari jenis makanan lain. Nah, dengan latar belakang Indonesia sebagai negara penghasil singkong terbesar kedua di dunia loh ya, setelah Brazil, singkong harusnya berjaya di negeri sendiri. Di tangan Riza, melalui rumah mocaf yang didirikan tahun 2014, berdasarkan azas sociopreneurship, singkong bisa naik kelas dan terangkat martabatnya menjadi tepung olahan yang kualitasnya sama dengan tepung terigu. Tidak hanya itu, bahkan para petani singkong pun meningkat kesejahteraannya. Rumah Mocaf Indonesia adalah suatu wirausaha sosial yang menggerakkan dan memberdayakan petani singkong di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini merupakan potensi yang luar biasa, tetapi ironisnya singkong dijual dengan harga yang sangat murah. Singkong dijadikan makanan alternatif, padahal singkong bisa diolah menjadi mocaf yang memiliki gizi yang tinggi, serta petaninya rantai jualnya juga panjang. Dengan adanya modifikasi tepung singkong ini, terbuka peluang untuk bisa menjadi bahan olahan makanan yang utama, menggantikan tepung terigu, di mana sekarang hampir sebagian besar makanan terbuat dari terigu. Sehingga kedepannya Indonesia pun tidak perlu lagi mengimpor gandum untuk dijadikan tepung terigu. Indonesia mampu berdaulat secara pangan karena singkong menjadi primadona di negeri sendiri. Kita berdayakan berbasis klaster, yaitu ada klaster petani singkong, klaster pengrajin mocaf, dan klaster anak-anak muda yang berkolaborasi agar bisa mengembangkan produk mocaf ini dan juga produk turunan dari mocaf tersebut, sehingga mocaf ini bisa menjadi solusi dari permasalahan harga singkong dan juga permasalahan ketahanan pangan yang tidak harus impor. Hasil bumi yang melimpah, petani yang sejahtera, dan ada anak bangsa yang peduli serta kreatif mengangkat produksi bangsa sendiri, merupakan kolaborasi yang bikin kita bangga buatan Indonesia.